Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, laptop yang di sebelah saya ini adalah Omen by HP. Dan yang seperti kita ketahui, Omen ini adalah seri laptop gaming kelas atas dari HP. Dia menggunakan AMD Ryzen 5000 series dan GPU-nya. Nah, GPU-nya RTX 3070. Tar dulu. Jangan kecewa dulu. Karena memang dia masih pakai Ryzen 5000 series. Kenapa? Karena harganya yang sangat menarik sekali. Itu yang membuat kami tertarik untuk mereview laptop ini. Ya, ini adalah Omen by HP 16C0092AX yang dijual mulai dari harga 21 jutaan. Untuk sebuah laptop yang pakai RTX 3070, ini murah. Ya, harga segini udah dapat RTX 3070. Ini menarik banget. Nah, tapi gimana performanya? Oke, kita bahas ya, tapi kita mulai dari speknya dulu. Pertama-tama, prosesornya. Ini adalah AMD Ryzen 7 5800H prosesornya. Codename-nya Cezanne 7 nanometer, default TDP-nya 45 watt, 8 core, 16 thread, base clock 3,2 GHz dengan maksimum boost clock di 4,4 GHz. Total L3 cache-nya adalah 16 MB. Lalu tentunya ada terintegrasi sebuah AMD Radeon Graphics, 8 graphics core, 512 shader unit, 512 MB VRAM. VRAM ini diambil dari kapasitas RAM utamanya dia. Usable memory pada Windows karena diambil menjadi sekitar 15,3 GB. Ya, kenapa? Karena RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR4 3200 MHz langsung dual channel. Ya, karena langsung dual channel, jadi 2 slot SODIMM-nya udah terisi. Dan menurut kami untuk harga segini sih ya belum perlu upgrade lah di awal-awal ya. Tapi kalau mau upgrade kan dia pakai slot, jadi bisa di-upgrade. Nah, untuk SSD dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe dan masih ada satu slot M.2 SSD untuk menambah kapasitas storage tanpa ganggu SSD utamanya tadi. Oke, untuk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 3070 laptop GPU. Arsitekturnya udah yang Ampere, 5120 CUDA cores dengan 8 GB GDDR6 VRAM ya. Lalu untuk konektivitas dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX210. Sudah support Wi-Fi 6E tentunya ya. Ini membuatnya bisa punya 3 band, 2,4 GHz, 5 GHz dan 6 GHz. Ini adalah standar konektivitas wireless masa depan di sini ya. Tentunya dia udah support gigabit Wi-Fi, Bluetooth-nya udah versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya ini 83 Wh dan OS-nya adalah Windows 11 Home. Untuk bodi tentunya form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya aluminium. Yes, karena ini Omen ya. Untuk warnanya Mica Silver. Ini warnanya cenderung sebetulnya hitam abu-abu ya kalau menurut kami ya. Jadi abu-abu gelap sekali hampir ke arah hitam. Untuk desain ini bodinya tuh mirip lah sama seperti Omen 16 AMD yang pernah kita review sebelumnya. Ukurannya itu sedikit lebih besar dibandingkan Omen 15 generasi pendahulunya. Tapi sedikitnya cuma 5,3%. Nggak banyak ya. Desain accelerat terlihat seperti garis tipis saat terlihat dari depan. Oleh HP ini diklaim memberikan kesan floating display. Di sini terdapat penanda ya angka 016 di bagian palm rest yang tentunya menunjukkan ukuran layarnya yang 16 tadi. Nah, terdapat logo Omen dengan gradasi warna biru di bagian belakang layar. Secara keseluruhan penampilan itu memberikan kesan yang minimalis profesional. Jadi tetap cocok kalau mau digunakan untuk kerja ya, nggak hanya buat gaming doang walaupun namanya pada dasarnya adalah laptop gaming. Kita lebih suka nyebutnya laptop high performance lah sebetulnya. Nah, untuk dimensi panjangnya 36,9 cm, lebar 24,8 cm dengan ketebalan 2,3 cm. Bobotnya laptopnya aja di 2,35 kg dengan charger 635 gram. Ini adalah charger dengan output 230 watt. Totalnya kalau dibawa-bawa itu masih 2,98 kg. Jadi belum melampaui 3 kg. Untuk display ini adalah panel IPS dengan ukuran 16,1 inci. Resolusinya Full HD 1920 x 1080 pixel. Nah, menurut HP, color gamutnya ada di 100% sRGB dengan tingkat kecerahan di 300 nits. Kalau dari pengujian kami, gamut coveragenya ada di 99,6% sRGB dan volumenya ada di 109,2% sRGB. Sementara peak brightness-nya ternyata
ada di 408 nits, bahkan lebih terang lagi ya. Nah, untuk refresh rate 144 Hz. Ini layaknya sebuah layar untuk laptop gaming atau laptop modern ya. Dan layar ini sudah disertifikasi TUV Rheinland iSafe Display Standard. Jadi mau dipakai berlama-lama aman. Layar ini memiliki permukaan anti glare yang membuatnya juga nyaman digunakan karena nggak banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu kalau ada lampu-lampu atau jendela-jendela gitu ya. Bingkai layar tipis di kanan dan kiri dan ini disebut sebagai Micro Edge Display oleh HP. Bingkai atasnya ya seperti biasa agak sedikit tebal karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Untuk audio dia menggunakan dua speaker stereo by Bang & Olufsen dengan speaker mengarah ke permukaan alasnya tentunya. Nah, untuk audio profile dan equalizer itu bisa diatur melalui software Omen Audio Control. Ini memang bukan speaker yang paling lantang yang pernah kami uji, tapi kualitasnya tetap rapih khas Bang & Olufsen. Nah, untuk konektor kita lihat sekarang di sebelah kiri ada satu DC in, ada 1 gigabit Ethernet, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Ini support fitur HP Sleep and Charge. Lalu ada satu mini DisplayPort dan ada satu HDMI. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 10 Gbps. Nah, yang ini mendukung power delivery, display output dengan protokol DisplayPort dan tentunya fitur HP Sleep and Charge. Lalu ada satu audio combo jack 3,5 mm dan ada satu SD card reader. Itu semua di sisi kiri ya. Kita beralih ke sisi kanan. Ada dua USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Ya, cuma itu aja. Ya, minimnya konektor di sisi kanan ini membuat pergerakan mouse memang terasa lebih leluasa ya. Jadi harusnya nggak banyak kabel-kabel yang mengganggu. Nah, untuk keyboard dia menggunakan keyboard yang layoutnya khas Omen yang tanpa numpad tapi. Ini membuat tombol panahnya punya ukuran yang sama besar dengan tombol-tombol yang lain. Dan ini membuat area keyboard jadi terasa lebih lega aja gitu ya. Dia udah support 26 key rollover anti-ghosting technology. Posisi tombol power ini menyatu ya dengan layout keyboard utama. Untungnya posisinya tidak menggantikan tombol delete. Jadi ini mengurangi kejadian nggak sengaja tertekan. Nah, di sini terdapat tombol khusus untuk memanggil software Omen Gaming Hub dan kalkulator juga. Keyboard ini tentunya pakai backlit RGB dengan 4 zona warna. Pengaturan warna dan tingkat kecerahan per zona dapat diatur menggunakan slider pada software Omen Gaming Hub. Tombol function plus F4 di sini hanya berfungsi untuk mematikan dan menyalakan backlit. Nah, karena tingkat kecerahannya diatur menggunakan slider, kami agak sedikit kesulitan menghitung ada berapa tingkat kecerahan lampu backlit di laptop ini. Ya karena seamless aja gitu ya. Ya kalian atur aja sesuai dengan yang kalian suka. Nah, untuk touchpad dia diklaim memiliki ukuran yang 19% lebih besar dibandingkan Omen 15 pendahulunya. Posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang kanan ya. Tetap nyaman saat digunakan untuk ngetik, nggak ada masalah ya. Dan di sini tentunya tidak ada tombol klik kanan dan klik kiri seperti biasa, tapi ya untungnya dia udah pakai precision touchpad jadi emang enak dipakai. Oke, sekarang kita beralih ke sistem pendingin. Dia menggunakan sistem pendingin Omen Tempest Cooling Technology yang terdiri dari 3 heat pipe dan 2 kipas dengan heatsink yang menutupi area CPU, GPU, VRM, dan VRAM. Nah, sekarang kita masuk ke performa ya. Di sini ada mode pengaturan performa pada Omen Gaming Hub dengan 2 preset, balance dan performance. Selain itu ada juga mode kecepatan kipas di laptop ini yang ada 3 preset, ada max, ada auto dan ada manual. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali, kita coba ya. Di sini hampir tidak terlihat adanya perbedaan performa baik di balance maupun mode performance. Keduanya punya skor maksimal di 1891 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan sama-sama ada di kisaran 1870 sampai 1880 poin. Nah, untuk suhu kerja gimana? Suhu CPU ini ada di kisaran 66 sampai 76 derajat Celcius saja. Ini tergolong rendah ya, rendah dan aman sekali ini ya. Itu dalam kondisi dihajar sama software yang Cinebench tadi. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Blender gimana. Oke, dengan Blender yang satu ini CPU render itu selesai dalam waktu 3 menit 40 detik. Nah, kalau mau kencang kita bisa pakai GPU render kan, pakai RTX 3070 ya. 23 detik. Kencang parah ini ya. Untuk suhu kerja di CPU itu kisarannya 60 sampai 70 derajat Celcius, sementara GPU hanya 46 sampai 56 derajat Celcius. Jadi adem ya. Beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2022 ya untuk ngedit video. Kalau videonya 4K 60 yang 2 menit 7 detik yang biasa kita edit,
Pakai software only kita render selesai dalam waktu 12 menit 32 detik. Ya tentunya ini nggak gitu asik karena videonya 2 menit 7 detik. Jadi kita pakai CUDA akselerasinya. Dan ini selesai dalam waktu 1 menit 5 detik saja. Kenceng parah ini ya. Lalu kalau 1080p gimana videonya? Ya kita kasih 1080p tapi bukan 30 fps, yang 60 fps. 2 menit 7 detik videonya. Software only akan bisa selesai dalam waktu 2 menit 3 detik. Sementara kalau kita pakai CUDA selesai dalam 27 detik saja. Jadi kalau kalian pakai Premiere tentunya ini monster. Kenceng ini ya. Oke, untuk kerjanya gimana? Di CPU-nya itu cuma ada di kisaran 65 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 45 sampai 56 derajat Celcius. Lagi-lagi aman ya. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17 yang versi free, software video editing profesional versi gratis. Kalau video 4K 60 di render dalam waktu 3 menit 40 detik untuk video yang panjangnya 2 menit 7 detik. Kalau dia 1080p 60 fps yang 2 menit 7 detik tadi selesai di render dalam waktu 1 menit 7 detik. Kencang ya. Nah, untuk suhu kerja biasanya ini kan yang serem ya suhu kerjanya ya. Di sini ternyata suhu CPU cuma 65 sampai 83 derajat Celcius saja. Aman, gak ada masalah. GPU-nya juga cuma di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius saja. Jadi nggak ada masalah ya. Mode apapun yang mau dipakai dia akan tetap aman. Lanjut ke 3D Mark graphic score-nya. Untuk Firestrike DirectX 11 kita lihat ada di 24.787 poin. Sementara untuk TimeSpy DirectX 12 ada di 9.860 poin. Untuk suhu kerja pada saat kita hajar pakai Firestrike tadi, GPU-nya cuma ada di kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius. Ya seharusnya dia adalah suhu tertinggi dari GPU-nya. Nah, kalau untuk pengujian gaming, hasilnya adalah seperti ini. Gimana? Kencang? Kencang dong. Oke, di game yang terakhir Assassin's Creed Valhalla, kalau ini dijalankan 30 menit ya, suhu CPU ada di kisaran 75 sampai 85 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 63 sampai 67 derajat Celcius saja. Untuk suhu permukaan, kita lihat bahwa seluruh permukaan keyboard itu ada di bawah 35 derajat Celcius. Adem nih ya. Titik terpanas ada di bagian huruf L yang mencapai 34 derajat Celcius, sementara kalau palm rest di bawah 30 derajat Celcius. Jadi benar-benar nggak ada masalah. Kita pindah ke storage test dengan Crystal Disk Mark. Kita dapati bahwa kecepatan bacanya ada di 3556 Mbps, sementara tulisnya ada di 2981 Mbps. Memang ini nggak sekencang SSD PCIe Gen 4 ya, tapi ini kenceng banget untuk yang PCIe Gen 3 karena memang yang terpasang adalah SSD PCIe Gen 3 ya, dan konektornya juga Gen 3 tentunya. Nah, kita lanjut ke pengujian baterai. Modenya di balance, brightness 50% untuk layar, lalu volume kita pasang di 25%. Hasilnya, kalau kita lakukan video playback 1080p, baterai baru habis di kisaran 10 jam. Ini sangat memuaskan. Ini sesuai dengan ekspektasi kami untuk laptop high performance yang pakai prosesor Ryzen 5000 series. Nah, untuk charging test gimana? 30 menit ngecharge itu baterai terisi 52%. Sementara untuk mencapai 100% kita butuh waktu tepat 2 jam. Jadi ini sesuai ekspektasi untuk fullnya, sementara untuk yang 30 menit pertama ini tergolong sangat cepat. Oke, untuk harga gimana? Nah, seperti kita bahas tadi di awal ya, saat video ini dibuat kami sempat cek-cek di marketplace dan kami menemukan laptop ini banyak dijual di kisaran 21 jutaan. Kalau kalian mau cek sendiri, mungkin kalian mau bantu teman-temannya, coba harga termurah berapa di marketplace ya. Cek, taruh di bawah, taruh di dalam kolom komentar ya. Nah, ini tentunya membuatnya jadi sebuah laptop gaming dengan RTX 3070 yang punya value yang
sangat menarik. Nah, untuk setiap pembeliannya ini sudah termasuk tentunya Windows 11 Home-nya, lalu ada Microsoft Office Home and Student 2021 yang nggak usah dibayar-bayar lagi, nggak usah langganan-langganan lagi, nempel terus di sini. Lalu ada Omen Gaming Backpack selama persediaannya masih ada ya, dan garansi 2 tahun yang dilengkapi dengan Accidental Damage Protection. Nah, Accidental Damage Protection ini mengcover segala kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, termasuk jatuh nggak disengaja, ketumpahan air, korsleting listrik. Sedangkan untuk kerusakan yang tidak di-cover tentunya ada sih ya, kalau korosi gitu ya, misalnya kena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan, dicuri atau hilang. Oh sorry, kalau yang terakhir ini memang salah kalian sendiri ya. Karena dia bukan asuransi kehilangan. Nah, klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Dan klaim ini bisa dilakukan 1 kali penggantian spare part per tahun. Jadi kalau untuk laptop yang satu ini bisa total 2 kali penggantian dalam 2 tahun ya. Nah, total biaya perbaikannya itu ada syaratnya tapi ya, tidak boleh melebihi biaya laptopnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, prosesor AMD-nya itu adalah AMD Ryzen keluaran tahun sebelumnya ya, bukan yang generasi paling baru. Tapi harusnya bukan masalah besar ya, karena prosesor ini masih mampu ngimbangin GPU-nya untuk memberikan performa maksimal saat digunakan untuk gaming dan bahkan content creation pun asik dia, tetap kenceng. Kemudian tentunya karena ini laptop high performance, kalian tidak bisa berharap bobotnya ringan-ringan amat, nggak bisa 1, sekian kilo, nggak bisa ya. Namanya juga high performance dan pakai RTX 3070 ya, jadi sebetulnya bobot itu memang akan sedikit berat, tapi itu wajar untuk kelasnya. Nah, dari si poin menariknya, dia pakai GPU RTX 3070 itu tadi ya. Ini kencang banget untuk kelas harganya. Jadi mau main game AAA, bukan e-sports. Kalau e-sports mah terbang semuanya. Kalau AAA ini lancar ya. Untuk e-sports sih ya itu ratusan FPS ya. Untuk content creation, wah kenceng. Udah lihat tadi hasil tesnya, kenceng ya. RAM-nya udah langsung dual channel 16 GB, langsung siap pakai. Nah, untuk SSD-nya juga masih ada slot tambahan, jadi kita bisa nambahin M.2 lagi di sini, SSD M.2 kalau misalnya bawaannya masih kurang tanpa harus mencabut bawaannya. Layar juga udah 144 Hz, kalau gambut 100% sRGB, brightness juga udah asik di sini, jadi cocok buat gaming, content creation atau kerja apapun yang butuh yang berat-berat dan mungkin yang butuh layar yang bagus ya. Nah, lalu untuk konektor dia juga melimpah dan daya tahan baterainya ini tergolong sangat bagus untuk laptop dengan performa GPU setinggi ini. 10 jam video playback itu udah oke banget ya. Suhu kerjanya untuk prosesor juga tergolong rendah ini. Wi-Fi-nya udah 6E ya, Bluetooth-nya udah versi 5.2, ada garansi 2 tahun lengkap dengan ADP pula, dan harganya sudah jadi sangat menarik. Ya, jadinya laptop Omen by HP yang satu ini, tipe yang ini jadi sangat layak untuk dipertimbangkan karena value-nya menarik ya untuk para gamer atau content creator yang butuh performa GPU yang super kenceng yang pakai RTX 3070 tapi nggak mau bayar di atas 25 juta. Harapan kami sih buat kalian yang memang mencari laptop ini, kalian masih kebagian ya. Karena dengan harga segini sih kayaknya bakalan rebutan sini. Saya Dedi Irfan, jaga DB TV.